Selamat pagi teman-teman terkasih, puji Tuhan di pagi hari ini kita masih merasakan kasih Tuhan berupa napas hidup dan hari baru. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari teman-teman kita berdiri. Kita buka ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini dengan memuji Tuhan dari Gita Bakti 18. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan kasando. Pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan korintah. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Adik-adik yang terkasih, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Bilangan 14 ayat 1 sampai 10. Kalau kitab kita sudah terbuka, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pagi hari ini kami boleh sampai di hari Minggu kedua di tahun baru 2022 ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pagi hari ini. Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, agar kami boleh menerima firman Tuhan dan juga nantinya melakukannya dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Ya adik-adik, Bilangan 14 ayat 1 sampai 10. Mari kita berdiri. Kakak akan baca untuk kita semua. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Terpuji nama Tuhan. Haleluya.
Adik-adik yang terkasih, di minggu pagi ini kita mau belajar dari bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Kita mau belajar bagaimana Yosua dan Kaleb berani tampil beda dalam tataran yang lain. Ya, mereka berani melawan arus saat ke-10 rekan mereka yang lain merasa pesimis menghadapi penduduk tanah Kanaan. Ya, pada saat itu bangsa Israel akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, Kaleb dengan berani berkata tidak. Yosua dan Kaleb tetap berpegang pada iman kepada Tuhan dan meneguhkan hati mereka. Mereka berani membayar harga, siap menanggung resiko, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Ya, menjadi berbeda bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan ya adik-adik. Sering kali ada resiko ketika seseorang menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kebanyakan orang-orang malah melanggarnya seperti itu. Nah, meskipun demikian menjadi berbeda bukanlah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan dan juga diwujudkan. Kita belajar dari Yosua dan Kaleb. Ada berkat besar yang Tuhan berikan kepada mereka yang berani menegakkan kebenarannya dan berani melawan arus dunia. Ya, seperti yang kita ketahui adik-adik, bangsa Israel pada saat itu adalah bangsa pilihan. Ya, mereka umat pilihan Tuhan. Sudah pasti kita berpikirnya bahwa mereka pasti sudah benar-benar yang wow. Mereka bangsa pilihan. Sudah pasti mereka yang dinanti-nanti, yang sudah Tuhan tetapkan untuk masuk gitu. Tapi kalau kita tadi sudah baca di bilangan 14, kita lihat bangsa Israel memiliki respon yang salah karena mereka pernah jadi warga Mesir ya adik-adik. Ya, mereka lahir, tumbuh dengan segala budaya, etika, nilai keagamaan, kekafiran pada saat itu. Nah, jadi ketika mereka keluar dari Mesir, sisa-sisa budaya yang mereka dapatkan ketika masih di Mesir itu melekat pada diri mereka. Ya, orang Kristen lahir di dunia berdosa, membawa tubuh yang memiliki sifat dosa. Dengan anugerah Tuhan, orang Kristen sejati akan mengalami lahir baru, memiliki hati yang baru. Tapi tetap masih ada sisa-sisa yang ada di dalam diri kita adik-adik. Nah, pergumulan manusia lama kita adalah pergumulan seumur hidup seperti itu. Jadi kalau kita tidak mematikan dosa dalam diri kita, maka dosa yang akan mematikan diri kita. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus ya adik-adik. Ya, kita mau lihat bagaimana kesalahan yang kedua bangsa Israel adalah mereka melakukan penafsiran yang sangat keliru adik-adik. Hati yang condong kepada kejahatan itu tidak akan mengerti bagaimana jalannya Tuhan. Nah, tidak menghargai janji Tuhan, tidak memiliki wawasan rohani seperti itu ya, dan tidak memiliki kesiapan untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Ya, Tuhan membawa mereka ke negeri Kanaan yang kita semua tahu berlimpah dengan susu dan madunya. Tapi mereka memandang Kanaan itu sebagai tempat yang mematikan adik-adik. Nah, mereka melihat secara terbalik dengan apa yang Tuhan lihat. Apa yang dikatakan baik oleh Tuhan, mereka katakan buruk. Dan begitu juga sebaliknya. Mereka lebih memilih nih adik-adik untuk kembali ke Mesir. Walaupun Mesir ada tempat perbudakan, tempat pembinasaan. Di Mesir tidak ada kasih adik-adik, tidak ada anugerah, dan pastinya janji kepada Abraham tidak pernah terwujud kalau mereka kembali ke Mesir. Nah, orang yang berhati jahat akan memiliki mata yang kotor sehingga menghalangi mereka melihat dari cara pandang Tuhan. Ya, kebenaran Tuhan dan janji Tuhan tidak bisa mereka lihat adik-adik. Ya, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah." Nah, ini berarti
orang yang berhati suci akan dimampukan adik-adik untuk melihat pekerjaan Tuhan, tuntunan Tuhan, seperti itu. Mereka mereka punya kepekaan rohani adik-adik, seperti itu. Nah, orang suci hatinya memiliki kepekaan untuk melihat dan juga menghindari hal-hal yang berujung pada maut. Ya, sering kali kita tidak mau belajar firman Tuhan, tidak mau mengerti Tuhan, tetapi langsung memvonis bahwa Tuhan tidak baik ketika doa kita tidak dijawab sama Tuhan, gitu. Lalu kita meninggalkan Tuhan. Nah, ujung-ujungnya yang merugi adalah diri kita ya adik-adik. Ya. Dalam perumpamaan talenta, adik-adik masih ingat dong ya perumpamaan talenta. Ya, hamba yang memiliki 5 dan 2 talenta mengembangkan sehingga menghasilkan 5 dan 2 talenta lagi. Dan mereka mendapatkan perkenanan Allah. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta berkata kepada tuannya bahwa tuannya adalah kejam dan jahat, yang menuai di tempat dia tidak menabur ataupun menanam. Maka tuannya pun menghukum dia adik-adik sesuai dengan apa yang dikatakannya. Ya, orang berpikir bahwa Tuhan itu jahat, maka dia akan mengalami kerasnya Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak baik, melainkan karena dia yang punya hati tidak beres. Ya, ketika kita memiliki hati yang jahat, kita akan marah, kita akan bersungut-sungut, memberontak, dan mendatangkan celaka bagi diri kita. Ya adik-adik, cara pandang kita harus berubah, melihat kemana Allah memimpin kita. Nah, di dalam bilangan 14 ini adik-adik, ada ciri-ciri orang yang tidak memiliki kuasa dalam menghadapi masalah. Ya, kita lihat di bilangan 14 ayat 1. Ya, di situ tertulis, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ya, bangsa itu menangis pada malam itu. Ya, ini kan ciri-ciri orang yang tidak memiliki kuasa dalam menghadapi masalah ya adik-adik. Ya, menangis pada malam hari gitu. Ya, mereka tidak salah sebenarnya menangis gitu ya adik-adik. Tetapi lebih baik mereka bernyanyi memuji Tuhan, seperti itu, penyembah Tuhan. Nah, kalau menangis itu menunjukkan perilaku bahwa mereka hanya mengasihi dirinya sendiri, seperti itu. Nah, ciri-ciri yang kedua, kita lihat di ayat yang kedua. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Sudah jelas ya adik-adik, kata-kata di awal ayat 2. Ciri-ciri orang yang tidak memiliki kuasa dalam menghadapi masalah adalah bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Ya, di sini dia tidak mengerti adik-adik apa yang menjadi kuasa Tuhan pada saat itu. Nah, bersungut-sungut itu sudah pasti tidak baik ya adik-adik. Nah, lalu yang ketiga, kita lihat ayat yang ketiga ya. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ya, ciri-ciri yang ketiga adik-adik, menyalahkan Tuhan. Ya, orang-orang yang tidak memiliki kuasa dalam menghadapi masalah itu ujungnya pasti menyalahkan Tuhan. Ya, ini salah ya adik-adik, ini salah. Dan kita harus berhati-hati untuk melangkah. Berhati-hati dalam melangkah bukan berarti kita tidak mau melangkah. Tetap melangkah ya adik-adik. Seperti itu. Ya. Jadi adik-adik yang terkasih, di pagi hari ini kita mau belajar bagaimana untuk terus percaya sama Tuhan. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita adik-adik. Seringkali kita merasakan jalan di depan kita begitu gelap. Ya, gelap tanpa lampu penerang. Tapi nantikanlah pertolongan Tuhan. Ya, tangan Tuhan sedang merenda ya adik-adik. Suatu karya yang indah dan mulia. Kita harus punya hati yang beriman
tulus dan percaya di dalam Tuhan Yesus. Ya, Ayub tetap berkata bahwa Allah itu baik. Adik-adik masih ingat dong kisahnya Ayub? Ya, Ayub tetap berkata bahwa Allah itu baik walaupun dia menderita sekalipun. Ya, jadi kita di minggu pagi ini mau belajar bagaimana melangkah bersama Tuhan ya adik-adik. Kita tahu bahwa pandemi belum usai, bahkan varian baru yang seperti adik-adik sudah dengar dan juga baca di berita-berita, varian baru sudah muncul dan kita harus semakin lagi waspada. Ya, bukan berarti kita semakin takut adik-adik, tidak, tapi kita semakin waspada. Nah, kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita semuanya aman. Oleh karena itu, di tahun yang baru 2022 ini mari kita melangkah bersama Dia yang sudah menuntun kita di 2021 dan kita imani dan kita percaya bersama bahwa Dia juga yang menuntun kita di 2022. Ya, kita semua punya pergumulan adik-adik. Ya, papa mamanya adik-adik itu bergumul sekali ketika pandemi mulai. Yang biasanya kalian ke sekolah, tiba-tiba kalian tidak ke sekolah gitu. Yang harusnya tidak ada biaya tambahan jadi ada biaya tambahan, seperti itu. Kita bersyukur ya adik-adik sampai saat ini mama papa kita sehat. Kita bersyukur sekali untuk itu. Dan itu semuanya juga boleh ada karena orang tua kita melangkah bersama Tuhan yang menguatkan mereka. Dan pagi ini kita boleh berkomitmen bersama-sama ya adik-adik bahwa kita harus bisa seperti Kaleb. Kita harus bisa seperti Yosua. Ya. Kita harus bisa percaya bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan pada akhirnya. Kita juga percaya bahwa Tuhan juga yang menuntun kita untuk mencapai cita-cita kita, untuk boleh mewujud nyatakan harapan-harapan kita dengan tetap mengandalkan Tuhan ya adik-adik, dengan tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Selamat berjalan bersama Tuhan di tahun baru 2022. Selamat berjuang untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan 100%. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, biarlah kami bisa melakukannya dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami ya Tuhan. Berilah mereka kesehatan selalu ya Tuhan, dan juga berkatilah pekerjaan mereka ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah presiden dan pemerintahnya Tuhan. Berilah mereka kesehatan selalu ya Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Masih dalam rangkaian doa syafaat kami Tuhan, pagi hari ini kami mau berdoa untuk adik-adik terkasih dalam pembelajarannya di semester yang baru ini Tuhan. Kami bersyukur kalau semester ganjil boleh mereka lewati dan saat ini mereka sudah menapaki semester yang baru. Biar Tuhan yang boleh tolong mereka untuk boleh belajar dengan sungguh, belajar dengan penuh semangat sehingga apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan untuk diperoleh di penghujung semester ini boleh Tuhan wujud nyatakan. Biarlah kekompakan bersama dengan teman-teman untuk belajar bersama juga boleh Tuhan terus anugerahkan semangat ya Bapa. Biarlah ya Tuhan cita-cita dan harapan yang boleh terus didoakan boleh Tuhan wujud nyatakan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, saat ini kami bersyukur juga kalau vaksinasi untuk adik-adik yang berusia di masa-masa SD sudah mulai dilakukan. Biarlah Tuhan yang boleh terus berkati setiap proses vaksinasi yang masih terus dijalankan. Kami mau berdoa dan memohon kepada Tuhan, biarlah kami boleh dijauhkan oleh virus-virus beserta dengan varian-variannya ya Tuhan. Jauhkan kami Bapa, biarlah kami boleh hidup sehat, kami boleh patuh pada protokol yang ada. Biarlah Tuhan yang terus juga menyertai orang tua kami dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh tetap sehat Tuhan, boleh tetap kuat. Biarlah kami sekeluarga boleh menjadi keluarga yang sehat, bersukacita di dalam Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kalau kami sampai saat ini masih Tuhan berikan wadah untuk bersekutu bersama. Kami bersyukur untuk Pelkat PT yang sampai saat ini masih Tuhan terus berikan kesempatan untuk melayani Tuhan dan kami berada di tahun yang baru. Biarlah semangat kami untuk bersekutu boleh terus Tuhan tumbuhkan, kerinduan kami untuk melayani Tuhan juga Tuhan tumbuhkan, sehingga melalui wadah ini kami boleh menaruh diri kami untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang baik, kami sampai saat ini masih Tuhan berikan wadah untuk bersekutu bersama. Kami bersyukur untuk Pelkat PT yang sampai saat ini masih Tuhan terus berikan kesempatan untuk melayani Tuhan dan kami berada di tahun yang baru. Biarlah semangat kami untuk bersekutu boleh terus Tuhan tumbuhkan, kerinduan kami untuk melayani Tuhan juga Tuhan tumbuhkan, sehingga melalui wadah ini kami boleh menaruh diri kami untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang baik, kami mengingat gereja kami GPIB Jemaat Zebulon Batam bersama dengan Bajem Ezra Teang Wangkang. Tuhan, Engkau yang boleh berkati para pendeta, para presbiter, para pengurus Pelkat, pegawai kantor, dan juga seluruh jemaat Tuhan. Berkati agar setiap hal yang dikerjakan boleh menghadirkan damai sejahtera Tuhan dimanapun kami ada dan berada. Bapa yang Maha Kasih, kami teringat untuk kota-kota yang terkena bencana. Biarlah Tuhan juga yang boleh menguatkan dan memulihkan kondisi yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk cuaca juga yang Tuhan anugerahkan buat kami. Biarlah kami boleh senantiasa berjaga-jaga untuk cuaca yang berubah-berubah akhir-akhir ini Tuhan. Dan kami boleh terus juga dengar-dengaran akan nasihat oleh orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk ibadah yang boleh Tuhan berikan buat kami di pagi hari ini. Biarlah kami boleh semakin giat untuk bersekutu, boleh giat merenungkan firman Tuhan, dan pastinya juga kami boleh giat melakukannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di atas segalanya Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami Tuhan untuk menerima segala berkat yang datang daripada-Mu. Ini syukur kami Tuhan, ini permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari berdiri. Kita tutup ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Muda Budi 10, Kupuji Kuasa Tuhanku. Puji kuasa Tuhanku, pencipta semesta. Lautan langit gunung pun diatur olehnya. Ku puji kebajikannya, lengkaplah dunia. Diisi oleh firman-Nya dan baik semuanya. Ya Tuhan, seluruh dunia berisi karya-Mu. Di mana-mana tertera buatan tangan-Mu. Kembang yang indah di kebun, cerminan hikmat-Mu. Oleh-Mu langit pun mendung dan topan menderu. Mari adik-adik kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan boleh terus memberikan kami hati yang untuk rindu beribadah. Dan saat ini Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan boleh memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan di sepanjang seminggu ke depan Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh terus melangkah bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun ini Tuhan. Kami boleh menyerahkan seluruh keraguan kami dan berharap penuh hanya kepadamu ya Tuhan. Untuk biarlah semuanya boleh terjadi hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami boleh terus berpengharapan di dalam-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Ini ibadah kami Tuhan. Tuhan yang boleh berkenan atas hidup dan kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan kekal sepanjang segala masa. Amin. Bapa terima kasih. Terima kasih kepada Kakak Layan yang sudah memberitakan firman Tuhan dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah. Sampai jumpa di IMPT minggu depan ya teman-teman. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.